Hello student, how are you today? Okay, I hope you are in a good condition. Okay student, our topic today pembagian ya. Lanjutan pembelajaran minggu lalu ya. Di sini kita akan belajar pembagian yang habis dibagi sama yang bersisa, baik yang di puluhan, dibagi satuan, baik juga di satuan bagi satuan. Oke, yuk kita lanjut ya. Misalnya kita ambil contoh nomor 1, 36 bagi 6. Sebelum kita mengerjakan pembagian 36 bagi 6 ya, studentnya masih ingat kan? Ya, cara mencari tiang di pembagian. Apa gunanya cara mencari tiang di pembagian ini? Supaya kita tahu di mana 36-nya diletakkan di sempoa. Oke, jadi kita cari dulu letak tiangnya. Cara mencari tiang di pembagian adalah dikurangkan baris angkanya. Ini berapa baris? 2 baris. 1, 2. Dikurang, tanda bagi dianggap 1. Dikurang 1. Pembaginya 1 baris, jadi dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ya, jadi pembagian puluhan bagi satuan dimasukkan di tiang 0. Jadi 36-nya ini dimasukkan ke tiang 0 ya. Oke, mana tiang 0? Nah, Miss ulangi lagi ya. Di mana tiang-tiangnya? Ini adalah tiang 1 di titik tengah. Ya. Ini tiang 0, di sebelah kanannya tiang 0. Sebelah kanan lagi minus. Ya, jadi ini tiang minus. Ini tiang 0. Ini tiang 1. Terus di sebelah kirinya tiang 2. Ingat, ini titik tengahnya 1, 2, tiang 3, tiang 4, tiang 5, tiang 6, tiang 7. Ya, jadi titik tengah itu adalah tiang 1. Ya, tiang satuan ini disebut tiang 1. Di sini tiang 0, di sini tiang minus. Tadi 36-nya diletakkan di tiang mana? Tiang 0. Ya, kita sudah mencari letak tiangnya ya. Jadi pembagian puluhan bagi satuan dimasukkan di tiang 0 ya. Ini tadi tiang 1. Di sebelah kanannya tiang 0. Berarti dari sini dimasukkannya. Jadi masukkan 30 di tiang 0. 6-nya di tiang minus. Paham ya nak? Oke. Jadi sekarang langsung kita bagikan. Satu-satu angka dulu dibagi. Jangan langsung 2 angka. Ya, supaya tahu di mana letak jawabannya. Ya, oke. Sekarang Miss tutup angka yang kedua. Jadi 1 angka dulu dibagi ya. Jangan langsung 2 angka ya, 1 angka dulu. Angka pertama ada 3. Miss tutup ya angka kedua ya, supaya tahu studentnya. Angka pertama ada 3. 3 bisa nggak dibagi 6? 3 kue bisa nggak dibagi 6? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa dibagi, ingat ya, 3 bagi 6 tidak bisa dibagi ya. Nggak bisa dibagi ya. 3 bagi 6 tidak bisa dibagi. Kalau nggak bisa dibagi, masih ingat ya yang sudah Miss jelaskan minggu lalu. Kalau tidak bisa dibagi, letakkan jawabannya pas di sebelah kiri. Ingat ya, kalau tidak ada kata tidak. Kalau tidak bisa dibagi, letakkan jawabannya pas di sebelah kiri. Ya, tadi angka pertama 3 tidak bisa dibagi 6. Kalau tidak bisa dibagi, letakkan jawabannya pas di sebelah kiri. Ini ya sebelah kiri ya. Karena ini mau dibagi, letakkan pas di sebelah kiri 3 tadi, angka 3 tadi. Pas di sebelah kiri angka 3 tadi ya. Berarti jatuhnya di tiang satuan. Berarti letakkan jawabannya di tiang satuan. Karena pas di sebelah kiri tadi ya. Oke. Ambil 2 angka supaya bisa dibagi.
Walaupun diambil 2 angka, tetap jawabannya pas di sebelah kiri. Karena tidak bisa dibagi tadi angka pertama ya. Jadi kita ambillah angka kedua, jadi 36. 36 dibagi 6, ya. 36 dibagi 6. Kamu carilah kali 6 ini kali 6 ini yang jawabannya sama dengan 36. Ayo, kali 6 yang jawabannya sama dengan 36. 6 kali berapa? 6. Ya, kita kurungkan jawabannya. Oke, jadi jawabannya 6 ya. Kita masukkan tadi pas di sebelah kiri ya. Karena angka pertama tadi nggak bisa dibagi. Masukkan jawabannya 6. Sudah dimasukkan jawabannya 6 ini. Langsung jawabannya tadi kita kalikan ke pembaginya 6. Ya, jawaban yang kita masukkan tadi 6, langsung kita kalikan jawabannya 6 tadi ke pembaginya 6. Ke sini ya. Oke. Jadi 6 jawabannya dikali pembaginya 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Setelah dikalikan, dikurangkan dia. Di tiang di tiang 0 kurangkan 30, kurangkan 6. Oke. Jadi ada berapa hasilnya? Ada lagi mau dibagi? Tidak ada ya. Jadi jawabannya berapa? 6. Jum tulis 6. Jadi 36 bagi 6 sama dengan 6. Soal berikutnya. Yuk. 81 ya. Miss kasih soal lagi. 81 dibagi 9. Yuk. Kita masukkan langsung ya. Tadi pembagian puluhan bagi satuan dimasukkan di tiang 0 ya. Ini tiang 0, ini tiang 1, ini tiang 0 ya. Oke, masukkan 81. 80 di tiang 0, satunya di tiang minus. Satu-satu tiang dibagi. Kenapa satu-satu tiang dibagi atau satu-satu angka dibagi? Supaya apa? Supaya tahu di mana letak jawabannya ya. Oke, ingat kalau bisa dibagi tadi, kalau bisa dibagi, letakkan jawabannya lompat satu tiang sebelah kiri. Tapi kalau tidak bisa dibagi, letakkan jawabannya pas di sebelah kiri. Oke, coba kita lihat angka pertama ada 8. Ini kita tutup dulu angka yang kedua. 8 bisa nggak dibagi 9? 8 bisa nggak dibagi 9? Nggak bisa. 8 kue dibagi 9 orang anak tidak bisa dibagi. Berarti ini tidak bisa dibagi ya. Kalau tidak bisa dibagi, di mana letak jawabannya tadi? Kalau nggak bisa dibagi, pas di sebelah kiri. Ingat ya. Kalau tidak bisa dibagi, letakkan jawabannya pas di sebelah kiri. Ini pas sebelah kiri ya. Di sebelah kiri angka 8 tadi ya. Ambil 2 angka supaya bisa dibagi. Jadi 81. Ya. 81 kita ambil 2 angka supaya bisa dibagi. Jadi 81 dibagi 9, ini dia ya. 81 dibagi 9. Kamu carilah kali 9 yang sama dengan 81. 9 kali berapa sama dengan 81? 9 kali 9. Oke, kita kurungkan jawabannya ya. Langsung masukkan tadi jawabannya 9. Paham ya? Langsung yang jawabannya dikurung tadi masukkan tadi pas di sebelah kirinya ya, jadi 9. Bisa dipahami ya? Setelah dimasukkan jawabannya, langsung jawabannya tadi kalikan ke pembaginya 9. Ya, jadi jawabannya 9 dikali 9 dikalikan ke pembaginya. 9 dikali 9 sama dengan berapa? 81. Kurangkanlah 80 di tiang 0, kurangkan 1 di tiang minus. Ada lagi mau dibagi? Tidak ada, sudah habis ya. Oke, jadi jawabannya berapa? 9. Jum tulis 9. Oke, sekarang soal berikutnya. Nah,
43 dibagi 4. Nah, kita buat di sini ya. Oke. 43 katanya dibagi 4. Ingat ya, pembagian puluhan bagi satuan dimasukkan di tiang 0. Yuk kita masukkan. Ya, ini tiang 1, ini tiang 0. Jadi masukkan 40 di tiang 0, 3-nya di tiang minus. Jadi puluhan masukkan di tiang 0, satuannya di tiang minus. Ingat, satuan dimasukkan di tiang minus, kalau puluhan dimasukkan di tiang 0 ya. Oke, satu-satu tiang dibagi. Mengapa satu-satu tiang dibagi? Supaya tahu di mana letak jawabannya. Tiang pertama ada 4. 4 bisa dibagi 4. 4 kue dibagi 4 orang anak, cukup nggak kuenya dibagi satu-satu? Cukup. Jadi bisa dibagi ya. Oke, jadi 4 bagi 4 bisa dibagi. Kalau bisa dibagi, di mana letakkan jawabannya? Lompat satu tiang sebelah kiri. Ingat ya, kalau bisa dibagi, letakkan jawabannya lompat satu tiang di sebelah kiri. Yang mana itu lompat satu tiang di sebelah kiri? Lihat. Ya, jari kita berada di depan angka 4. Ya, oke. Kalau bisa dibagi tadi katanya lompat satu tiang sebelah kiri. Tut. Berarti jatuhnya di tiang puluhan. Ya, jadi jatuhnya jawabannya di tiang puluhan. 4 dibagi 4. Kamu cari kali 4 yang sama dengan 4. 4 kali berapa? 4 kali 1. Jadi masukkan satunya tadi, dilompat satu tiang tadi, atau pas jatuhnya di tiang puluhan. Ya, oke. Setelah dimasukkan jawabannya tadi 1, langsung kalikan ke pembaginya 4. Setelah dimasukkan jawabannya 1, langsung kalikan ke pembaginya 4. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4. Kurangkan 4-nya di tiang pertama tadi. Nah, sekarang angka berikutnya ada 3. Angka berikutnya ada 3 ya. Sekarang 3 kita bagikan ke 4. 3 bisa nggak dibagi 4? Tidak bisa. 3 kue dibagi 4 orang anak, cukup nggak kuenya dibagi satu-satu? Tidak, berarti ini tidak bisa dibagi ya. Berarti kalau tidak bisa dibagi, 3 nggak bisa dibagi 4, berarti dia sisa. Nah, ya berarti dia bersisa. Kalau nggak bisa dibagi, biarkan aja ya. Berarti dia bersisa. Jadi jawabannya 10 sisa 3. Ya, jadi jawabannya 10 sisa 3. Zoom. Tulis 10. Sisanya dikurungkan, jangan dibuat koma ya. Iya, sisanya dikurungkan. Jadi 10 sisanya dikurungkan. Jangan dibuat koma. Kalau dibuat koma misalkan ya. Oke, karena kita belajar sempoa ya. Jadi jawabannya 10 sisa 3. Oke. Sampai di sini paham ya? Sekarang 61 bagi 2. Nah, 61 bagi 2. Yuk, Miss akan tulis lagi soal 61 dibagi 2. Oke, yuk masukkan ya. Pembagian puluhan bagi satuan tadi dimasukkan di tiang 0 ya. Ini tiang 0 ya. Ini tiang 1, ini tiang 0. Jadi masukkan 61. Ya, 60 puluhan di tiang 0, satunya di tiang minus. Paham ya? Oke, satu-satu tiang dibagi. Ini ya, tiang pertama, tiang kedua ya. Tiang pertama ini, angka pertama ini ya. Tiang pertama atau angka pertama ini ada 6. 6 bisa dibagi 2. 6 bisa dibagi 2. Bisa ya. Kalau bisa dibagi, di mana letak jawabannya? Lompat satu tiang sebelah kiri. Ingat, kalau bisa, ada kata bisa ya, dibagi,
Letakkan jawabannya, lompat satu tiang sebelah kiri. Ingat, dimulai dari di depan angka 6 ya. Berarti dari sini kita lompat. Tut, tut, berarti jatuhnya di tiang puluhan. Berarti nanti letakkan jawabannya di tiang puluhan ya. Ingat ya. 6 dibagi 2, kamu cari kali 2 yang sama dengan 6. 2 kali berapa? Sama dengan 6? Yes, 2 kali 3. Kurungkan jawabannya. Setelah itu masukkan jawabannya tadi. Ingat ya, dilompat satu tiang tadi di sini ya. Masukkan jawabannya 3. Setelah dimasukkan jawabannya 3, langsung kalikan ke pembaginya 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Kurangkan di tiang pertamanya. Setelah dikali dikurangkan di tiang pertamanya 6. Karena 3 kali 2 6. 6 kurang 6 jadi habis. Sekarang tiang berikutnya tinggal 1. Kita bagikan lagi. 1 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa ya. 1 kue ya, 1 kue dibagi 2 bisa. Dibagi 2 orang anak tidak bisa. Berarti ini tidak bisa dibagi. Berarti dia jadi sisa ya. Jadi bersisa 1. Jadi kalau nggak bisa dibagi berarti dia bersisa. Ya, oke. Jadi jawabannya berapa? 3 sisa 30 sisa 1. Jadi jawabannya 30. Ini 30 ya, sisa 1. Kita zoom. Tulis 30, sisanya dikurungkan 1. Oke, sekarang soal berikutnya. Miss ambil soal 84 bagi 4. Nah, 84 bagi 4. 84 bagi 4. Yuk kita masukkan. Ya, dari tiang 0 tadi ya. Puluhannya di tiang 0 dimasukkan. Sedangkan 4-nya satuan di tiang minus. Oke, satu-satu tiang dibagi ya, atau satu-satu angka dibagi. Ini kita tutup angka yang kedua. Angka pertama adalah 8. 8 bisa nggak dibagi 4? 8 bisa nggak dibagi 4? Ya bisa dibagi lah ya nak. Nah, 8 kue dibagi 4 orang anak kan bisa dibagi. Ingat, kalau bisa dibagi, di mana letak jawabannya tadi? Lompat satu tiang sebelah kiri. Berarti jawabannya masukkan di lompat satu tiang tadi ya. Ya, jempolnya berada di depan angka 8. Kita lompat sekali aja. Lompat satu tiang sebelah kiri. Tut, tut. Berarti di sini ya. Kita lompat. Berarti jawabannya letakkan di tiang puluhan. Ya. 8 dibagi 4. Kamu cari kali 4 yang sama dengan 8. 4 kali berapa sama dengan 8? 4 kali 2. Kurungkan 2-nya. Jadi masukkanlah 2-nya di tiang puluhan tadi. Atau di lompat satu tiang tadi ya. Setelah dimasukkan jawabannya 2. Ya, setelah dimasukkan jawabannya 2. Langsung kalikan 2-nya ke pembaginya 4. Ya, langsung kalikan jawabannya 2 ke pembaginya 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 8 dikurang 8. Ya, 8 dikurang 8, 0. Paham ya? Langsung dikurangkan dia di angka pertama. Angka kedua ada 4. Nah, 4 kita bagikan lagi ke 4. 4 bisa dibagi 4. Bisa nggak dibagi? Bisa ya. 4 kue dibagi 4 orang anak kan bisa dibagi ya. Ingat, kalau bisa dibagi, letakkan jawabannya di mana? Lompat satu tiang sebelah kiri. Iya, lihat dimulai dari di depan angka 4 ya. Nah, ya. Oke. Kalau bisa dibagi katanya lompat satu tiang sebelah kiri. Dimulai dari sini ya. Ini kan 4, berarti di depannya ya. Tut, tut. Nah, jatuhnya di tiang satuan ya. Oke, jadi jatuhnya di tiang satuan. 4 dibagi 4, kamu cari kali 4 yang sama dengan 4. 4 kali 1, kurungkan 1-nya. Masukkanlah 1-nya tadi di tiang satuan. Ya, oke. Setelah dimasukkan jawabannya 1, ya,
Langsung kalikan, sama kayak tadi caranya, langsung kalikan jawabannya ke pembaginya. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 dikurangkan ke pembaginya. Ya, 4 dikurang 4 jadi 0, habis. Tidak ada lagi mau dibagi. Jadi jawabannya berapa? 21. Jum tulis 21. Oke, sekarang soal berikutnya. Nah, ini ada soal 16 dibagi 5. Yuk kita tulis soalnya ya. 16 dibagi 5. Gimana Miss kalau 16 dibagi 5? Nah, yuk kita masukkan 16-nya. Ingat, 16 10 ya, dari tiang 0 ya nak. Nah, satunya di tiang 0, 6-nya di tiang minus. 10-nya di tiang 0, 6-nya di tiang minus ya. Oke. Ingat sama kayak tadi, satu-satu angka dibagi. Ini kita tutup dulu ya. 1 ya bisa dibagi 5. Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa dibagi tadi, ingat kalau tidak bisa dibagi, letakkan jawabannya pas di sebelah kiri. Ini pas di sebelah kiri. Ini kan ini kiri ya nak, sebelah kiri ya. Berarti di sini, bukan di sini ya, karena sini sebelah kanan, di sini sebelah kiri ya. Bedakan kiri sama kanan. Berarti jawabannya pas di sebelah kiri. Pas di depan 1 tadi ya. Oke. Ambil 2 angka supaya bisa dibagi. Walaupun diambil 2 angka tetap jawabannya pas di sebelah kiri. Karena pertama kali tidak bisa dibagi tadinya ya. Jadi 16 dibagi 5. Sudah? Kamu cari kali 5 yang sama dengan 16. Tidak ada Miss kali-kali 5 yang sama dengan 16. Coba kita buktikan. Ada atau tidak? 5 kali, mulai dari 5 kali 2 ya. 5 kali 2 10. 5 kali 3 15. 5 kali 4 20. Lah nggak ada kali-kali 5 yang sama dengan 16. Nah, kalau tidak ada kali-kali 5 yang sama dengan 16, cari yang mendekati 16. Yang mana yang mendekati 16 ini? Ayo, yuk. Yang mendekati 16 ini tidak boleh lebih besar dari 16. Jadi yang mendekati 16 tidak boleh lebih besar dari 16 ya. Tidak boleh lebih besar dari 16 ini. Ya, maksudnya tidak boleh di atas angka 16. Di atas angka 16 kan 17, 18, 19. Nggak boleh ya. Jadi yang mendekati itu harus di bawah angka 16 ya. Seperti 20, 5 kali 4, 20. Mendekati nggak ke 16? Tidak. Karena 20 lebih besar dari 16. 15 mendekati nggak ke 16? Iya, mendekati. Kenapa? Karena kan 15 lebih kecil dari 16 ya. Miss, ini juga Miss kan lebih kecil dari 16. Tapi yang dilihat lebih mendekati. Yang lebih mendekati ini kan 15 lebih mendekati ke 16 ya. Habis 15, satu loncatan lagi sudah 16 ya. Sedangkan 10 masih banyak loncatannya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wih, banyak loncatannya kan? Masih jauh dia. 10 ini masih jauh ke 16. Jadi lebih mendekati adalah 15 ke 16 ya. Jadi yang mendekati itu ke 16 adalah 5 kali 3. Jadi ini kan 5 kali berapa sama dengan 16? Tidak ada kali 5 yang sama dengan 16. Cari yang mendekati. Yang mendekati tadi tidak boleh lebih besar dari 16. Jadi yang mendekati itu adalah 5 kali 3. Oke, jadi yang mendekati 5 kali 3. Masukkan 3-nya. Paham ya? Setelah itu kalikan langsung jawabannya. Jawabannya tadi 3 kan? Kalikan ke pembaginya 5. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Kurangkanlah 15-nya ke pembaginya. Kurangkan 10 di tiang pertama. Kurangkan 5 di tiang kedua. Ya, jadi tinggal 1. Ya.
Sekarang sisanya itu 1, kita bagikan ke 5. Bisa 1 dibagi 5? Tidak bisa. Kalau tidak bisa dibagi, kita biarkan saja begitu ya. Jadi dia dianggap sisa ya. Jadi jawabannya berapa? 3 sisa 1 ya. Zoom, tulis 3, sisanya dikurungkan ya nak. Jangan dibuat koma. 3 sisa 1. Sekarang soal berikutnya, 19 bagi 3. Nah, Miss kasih lagi contoh. 19 bagi 3. 19 bagi 3. Yuk, kita masukkan di tiang minus, tiang 0 ya. Pembagian puluhan bagi satuan dimasukkan di tiang 0 ya. 10-nya di tiang 0, 9-nya di tiang minus. Paham ya? Ini tiang 1, ini tiang 0, ini tiang minus. Paham ya? Oke. Sekarang angka pertama ada 1 tiang dibagi ya. 1 ya, kita anggap ini 1 ya. Karena 9-nya kita tutup. 1 bisa dibagi 3. Tidak bisa dibagi ya. Kalau tidak bisa dibagi ya, 1 bagi 3 nggak bisa dibagi ya. Kalau tidak bisa dibagi, di mana letak jawabannya? Pas di sebelah kiri. Ini ya, kiri ya. Berarti jatuhnya di tiang satuan ya. Ambil 2 angka iya, jadi 19 ya. 19 dibagi 3, kamu cari kali 3 yang sama dengan 19. Ada nggak kali 3 yang sama dengan 19? Coba kita cari. 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21. Oke, stop. Yang mendekati 19 itu 3 kali berapa? Nah, ingat Miss bilang mendekati itu tidak boleh lebih besar dari 19 ya. Jadi harus di bawah angka 19 ya. Oke. 21 mendekati nggak ke 19? Tidak. Karena lebih besar 21 dari 19. 18 mendekati nggak ke 19? Mendekati. Karena 18 lebih kecil dari 19. Loh, tapi ini Miss lebih kecil angkanya dari 19. Iya, tapi yang katanya kan lebih mendekati. Yang lebih mendekati itu adalah 3 kali 6 ya. Jadi yang lebih mendekati adalah 18 ya ke 19. Jadi lebih mendekati adalah 3 kali 6. Paham maksud Miss ya? Kalau 15 ini kan banyak loncatannya seperti ini tadi kan nak. 15, 16, 17, 18, 19. Masih jauh, nggak dekat dia. Kan jauh kan? Nggak dekat. Jauh dia. Sedangkan 18 ke 19 dekat, cuma 1 lompatan sudah dapat 19-nya. Ya, oke. Jadi yang lebih mendekati adalah 3 kali 6. Kenapa bukan 3 kali 7 Miss? Ya, kan Miss bilang tidak boleh lebih besar di atas 19 ya. Jadi mendekati 3 kali 6. Masukkan 6-nya. Setelah itu, setelah dimasukkan jawabannya tadi 6, langsung kalikan 6-nya ke pembaginya 3 ya. Jadi 6 dikali 3 sama dengan berapa? 18 ya. Setelah dikalikan langsung kurangkan di tiang nolnya ya. 18 kurang 10 itu 9 kurang 8 sama dengan 1. Paham ya? Oke, tinggal 1. Jadi kita bagikan 1 dibagi 3 bisa, tidak bisa dibagi. Jadi jawabannya 6 sisa 1. 6 sisa 1. Oke. Sekarang soal berikutnya. 34 bagi 3. Nah, Miss kasih lagi soal. Ya, supaya bisa kamu tonton ya. Berulang-ulang. 34 bagi 3. Sama dengan. Yuk, kita masukkan 34-nya di tiang 0, 4-nya di tiang minus. Nah, satu-satu tiang dibagi. Tiang pertama ada 3.
3 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Kalau bisa dibagi, di mana letak jawabannya tadi? Lompat satu tiang sebelah kiri. Ingat, startnya mulai dari di depan angka 3 ya. Oke, kita lompat. Bisa dibagi, dia lompat. Tut, tut. Berarti jatuhnya di tiang puluhan. Berarti jawabannya letakkan di tiang puluhan. 3 bagi 3, kamu cari kali 3 yang sama dengan jawabannya 3. 3 kali 1, kurungkan jawabannya, masukkan 1. Sudah? Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kalikan jawabannya. Jawabannya tadi berapa? 1 kalikan ke pembaginya 3. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3. Kurangkan 3-nya di tiang pertama. Sekarang angka kedua ada 4. 4 bisa nggak dibagi 3? Bisa ya. 4 kue dibagi 3 orang anak tadi bisa dibagi ya. Nah, ya cukup kuenya dibagi ya. Oke. Kalau bisa dibagi, di mana letak jawabannya tadi? Lompat satu tiang sebelah kiri. Berarti di depan angka 4 ya. Startnya ya. Startnya mulai dari di depan angka 4. Kita lompat karena bisa dibagi. Tut. Berarti jatuhnya di tiang satuan. Berarti jawabannya letakkan di tiang satuan di sini. Ingat ya. 4 bagi 3, kamu cari kali 3 yang sama dengan 4. Ada enggak? Coba kita cari. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Enggak ada yang sama dengan 4. Nah, kalau enggak ada sama dengan 4, cari yang mendekati 4. Yang mendekati 4 itu mana ya? Miss bilang, ingat ya, berulang-ulang Miss ingat, Miss ingatkan, yang mendekati itu tidak boleh lebih besar dari angka 4. Harus lebih kecil dari angka 4 ya. 3 kali berapa yang mendekati angka 4? 3 kali berapa? Ayo. Iya, 3 kali 1. Ya. Mengapa 3 kali 1? Kan Miss bilang tidak boleh, yang mendekati itu tidak boleh lebih besar dari 4. 3 kan lebih kecil dari 4 ya. Jadi yang mendekati 3 ya. Jadi yang mendekati 3 ke 4 ya. Oke. Kalau 6 kenapa? Karena dia lebih besar dari 4. Jadi 3 kali berapa mendekati 4? 3 kali 1. Oke, masukkan satunya tadi di tiang satuan ya. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kalikan jawabannya. Jawabannya tadi 1 kan? Kalikan ke pembaginya 3. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3. Kurangkan 3-nya di angka terakhir. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ya, setelah dikalikan kurangkan di angka terakhir ya, atau di pembagian yang terakhir ya. Oke. Jadi sisanya tinggal 1. Kita bagikan lagi 1 ke 3. Bisa enggak? Sisanya tadi 1 dibagikan lagi ke 3? Tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa menjadi bersisa dia ya. Jadi jawabannya 11 sisa 1. Jum, tulis 11, sisanya dikurungkan 1. Oke. Sekarang coba 62 dibagi 7. Nah, 62 dibagi 7. Yuk kita masukkan ya. Dari tiang 0 ya. Ini tiang 1, ini tiang 0. 62-nya di tiang minus ya. Oke. Sekarang satu-satu angka dibagi. Ini ditutup dulu. Angka 6 ya. Tiang pertama ada angka 6. 6 bisa dibagi 7? Tidak bisa dibagi. Nah, kalau tidak bisa dibagi, ingat di mana letakkan jawabannya? Pas di sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri ya, berarti di sini ya. Ini 6-nya mau dibagi, pas. Berarti kalau nggak bisa dibagi, jawabannya pas di sebelah kiri ya. Oke. Atau di tiang satuan. Ambil 2 angka, jadi 62. Supaya bisa dibagi ya. Jadi 62 dibagi 7, kamu cari kali 7 yang sama dengan 62. Ada kali-kali 7 yang sama dengan 62. Ayo kita cari. 7 kali 8, 56. 7 kali 9, 63. 7 kali 7, kita buat di atas ya, 49.
Yang mana mendekati 62? Jangan lupa ya, berulang-ulang Miss ajarkan. Cara mencari mendekati itu tidak boleh di atas 62. Harus di bawah 62. Nah, 63 mana lebih besar, 63 atau 62? 63. Berarti ini tidak mendekati ya, karena tidak boleh di atas angka 62 atau tidak boleh lebih besar dari 62 ya. Mana lebih besar, 56 atau 62? 56. Ya, ini termasuk juga ini mendekati ya, ini mendekati. Nah, ini juga mana lebih besar, 49 atau 62? 62. Ini mendekati juga Miss, kan lebih kecil dari 62, benar. Tetapi yang lebih mendekati itu adalah 56 ya. Jadi yang lebih mendekati itu adalah 56 ya. Oke, paham ya? Oke, jadi jawabannya adalah 7 kali 8 yang mendekati. Oke, kita masukkan 8. Pas di sebelah kiri tadi ya jawabannya. 8. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kalikan jawabannya. Jawabannya tadi berapa? 8. Jadi kalikan 8-nya ke pembaginya 7. 8 dikali 7 sama dengan 56. Kurangkan 56-nya ke tiang pertama. 60 dikurang 50 tinggal 10. Ya. Jadi 12 dikurang 6 berapa? 12 dikurang 6 sama dengan 6. Jadi buang 10, jatuhkan 6-nya ya. Jadi tinggal 6. Jadi jawabannya berapa, Nak? Sisanya tadi kita bagikan lagi ke 7. Bisa nggak sisanya dibagikan ke 7? 6 bagi 7 nggak bisa atau tidak? Tidak bisa. Jadi kita biarkan dia bersisa. Jadi jawabannya 8 sisa 6. Zoom, tulis 8 sisanya dikurungkan 6. Oke, paham ya? Oke, sekarang coba Miss kasih lagi contoh 84 bagi 9. Nah, kita masukkan langsung dari tiang 0. Ini tiang 1, ini tiang 0. 89. Nah, satu-satu angka ya dibagi ya. Angka pertama ada 8. 8 bisa nggak dibagi 9? Bisa? Tidak bisa dibagi ya. Ingat, kalau tidak bisa dibagi, di mana letak jawaban? Pas di sebelah kiri atau jatuhnya di tiang satuan ya. Kalau tidak bisa dibagi, ini kan 8, berarti di depannya ya Nak, pas di sebelah kiri ya. Tidak diloncat karena tidak bisa dibagi ya. Oke, ambil 2 angka, jadi 84. 84 dibagi 9, kamu cari kali 9 yang sama dengan 84. Ada? Coba kita cari. 9 kali 7, 63. 9 kali 8, 72. 9 kali 9, 81. 9 kali 10, 90. Nah, yang mendekati 84, 9 kali berapa, Nak? Ayo, 9 kali, kamu sudah paham ya. Miss bilang tidak boleh lebih besar dari 84. 90 ini tidak masuk mendekati, karena lebih besar 90 daripada 84. 81 mendekati enggak 84? Mendekati. 72 mendekati. 63 mendekati. Mana lebih mendekati? Yang lebih mendekati, yang dekat dia, lebih dekat ya Nak. Lebih dekat itu adalah 81. Paham ya? Ini kan masih jauh dia. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 udah banyak kali loncatannya. 72 berapa loncatan? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 8 masih jauh ya. Coba 81 ini mendekati enggak? Lebih mendekati. 81, 82, 83, 84. Hanya 3 loncatan. Jadi yang lebih mendekati adalah 9 kali 9. Ya, 9 kali 9, 81. Jadi 81 lebih mendekati ke 84. Ya, masukkan 9-nya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kalikan jawabannya.
Jawabannya tadi berapa? 9 ya, kalikan ke pembaginya 9. Jadi 9 dikali 9 sama dengan 81 ya. Jadi kurangkan dia, setelah dikalikan kurangkan dia, kurang 81. 4 dikurang 1 tinggal 3. Sisanya 3 kita bagikan ke 9, bisa lagi dibagi sisanya? Tidak. Jadi kita biarkan dia bersisa. Jadi jawabannya 9 sisa 3. Zoom, tulis 9. Jangan lupa sisanya dikurungkan. Oke, paham sampai di sini ya, Nak? Nah, sekarang Miss ulangi pembagian satuan. Nah, di sini Miss review dulu satuan. Tadi sudah kita jelaskan pembagian puluhan bagi satuan. Sekarang satuan dibagi satuan. Nah, satuan dibagi satuan tadi satuan dibagi satuan itu dimasukkan di tiang minus ya, Nak. Nah, ini tiang 1, ini tiang 0, ini minus. Ya, kita masukkan 6 di tiang minus ya, karena satuan bagi satuan dimasukkan di tiang minus. 6 bisa nggak dibagi 2? Iya, bisa dibagi. Kalau bisa dibagi, di mana letak jawabannya? Lompat. Ingat, kalau bisa dibagi, lompat satu tiang. Berarti kita lompat mulai di depan, jempolnya berada, telunjuknya berada di depan angka 6. Jadi kita lompat ya, satu tiang, tutut. Berarti di sini letakkan jawabannya. Jatuhnya di tiang satuan ya. 6 dibagi 2, kamu cari kali 2 yang sama dengan 6. 2 kali 3, kita kurungkan jawabannya, masukkan 3. Setelah itu apa yang dilakukan? Kalikan jawabannya. Jawabannya tadi berapa? 3, kalikan ke pembaginya 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, langsung kurangkan 6-nya. Jadi habis, tidak ada lagi mau dibagi, zoom, jawabannya 3. Paham ya? Nah, coba di sini. 3 bagi 2, Miss kayak mana 3 bagi 2? Nah, coba masukkan dari tiang minus ya. Nah, 3. Ini tiang 0. Ini tiang 1, ini 0, ini minus ya. Ingat pembagian satuan bagi satuan dimasukkan tiang minus. 3 bagi 2 bisa? Bisa. 3 kue dibagi 2 orang anak kan cukup dibagi kuenya kan? Nah, kalau bisa dibagi di mana letak jawaban? Lompat satu tiang sebelah kiri ya. Berarti ingat, jempol kita, telunjuk kita berada di depan angka 3. Jadi jawabannya tadi bisa dibagi, berarti dilompat satu tiang sebelah kiri. Tutut. Jadi jatuhnya di tiang satuan. 3 dibagi 2, kamu cari kali 2 yang sama dengan 3. Ada kali 2 yang sama dengan 3? Tidak. Coba kita cari. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Tidak ada yang jawabannya 3. Ya, kalau tidak ada kali 2 yang jawabannya 3, berarti cari yang mendekati. Ingat, Miss katakan yang mendekati itu tidak boleh lebih besar dari 3. Berarti yang lebih mendekati adalah 2 kali 1 ya. Kenapa 2 kali 1? Karena kan 2 lebih kecil dari 3. Kalau 4 kan lebih besar dari 3. Nah, yang lebih mendekati kata Miss tidak boleh lebih besar dari 3. Berarti yang mendekati 2 kali 1. Jadi masukkan satunya. Iya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kalikan jawabannya. Jawabannya tadi 1 kan? Kalikan ke pembaginya 2. Jadi 1 dikali pembaginya 2 sama dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Langsung kurangkan 2-nya di tiang pertama. Ya. Paham ya? Sekarang sisanya tinggal 1. 1 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Berarti kita biarkan aja dia bersisa. Jadi jawabannya 1 sisa 1. Zoom. 1. Sisanya dikurungkan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ya, pembagian materi kita hari ini, pembagian yang habis bersisa, pembagian bersisa, dan pembagian yang jawabannya mendekati, bersisa tapi jawabannya mendekati ya. Oke, coba dipelajari dan diulang-ulang, ditonton video Miss.
untuk bisa membantu ya mengerjakan buku latihan semuanya. Terima kasih, salam sehat dari Miss. Jikalau ada pertanyaan boleh ditanya pas Zoom kelas pada saat Zoom kelas. Oke, terima kasih. Goodbye student. Bye bye.